plasma gun seorang Abu. Coba dihajar. Lima yang udah jatuh terkena oleh Wizard dengan MP5. Loncat aja Abu dengan satu UG-nya dan juga dibuka lagi keluar dari teman-teman Onyx. Loncat aja MP40 di tangan tapi 05 masih berhasil mendapatkan satu Tayo. Langsung Airgun juga bakal jatuh kan. Wiza bakal jatuh, menyisakan satu orang lagi, berarti ternyata berikutnya make it last gitu ya. Iya. Ini dia. Day friendly match di ronde ke-6. Itu The Prime sama Evo satu pattern lagi tuh. Seperti biasa The Prime sangat-sangat ingin menunjukkan ke semua orang kalau mereka itu bisa. Kenapa? Karena satu hal yang mungkin sering dilupain sama Survivors adalah kita semua sama-sama punya 200 health point ketika dalam in-game. Betul. Jadi semua kemungkinan tuh pasti ada dan itu sudah dibuktikan sama The Prime dan The Prime bisa aja nggak bisa melakukannya momentumnya lagi ya. Yap, kalau lu sebagai komunitas, kalau lu mau mendapatkan satu panggung, ini adalah caranya yang paling asik. Asik. Langsung hadapi yang terbaik, gitu ya kan, tanpa mendeskripsikan musuh lu dan tetap punya respect. Ini yang dilakukan oleh The Prime. Mereka coba untuk setup lagi, coba untuk ngebuktiin lagi, walaupun ini friendly match tapi tetap aja lu bisa nge-wipe, lu bisa dapat satu perlawanan dari juara Pride ya. Itu bisa dapat satu mental boosting yang berkepanjangan menurut iya, itu dia. Jadinya menunjukkannya dari segi aksi, bukan dari segi narasi ya Pak ya. Iya, itu dia. Anjay, lu udah kayak boleh kan diksi gue Pak sekarang Pak? Mata elang. Oh, bukan ya. Ngapa jadi mata elang? Mata elang yang tukang ini. Bukan yang HP-nya miring ya, di pinggir jalan. Jangan dong, kayak lanjut. Kita lihat sepertinya EVOS cukup terpojok nih. Sampai ada satu orang yang nge-scout ke atas ya kan. Betul. Setup posisi untuk nyari vision ya. Ini lu belajar dari satu tim yang sekali lagi punya satu reputasi yang cukup bagus. Lu bisa memaksa tim sekelas EVOS bertahan dulu, mereka nggak set up langsung. Itu udah nilai plus. Karena kalau seandainya lu ngelihat EVOS yang di turnamen major, itu tim yang nggak pakai pikir lama untuk set up nge-push. Nah, ini lu bisa nahan mereka. Lu tahu ada potensi di mana mereka cukup sedikit ada tanda kutip takut. Ini udah bisa jadi satu sinyal yang positif buat tim kalian sih. Dan menurut gue sebenarnya 12 tim lainnya juga punya potensi yang sama untuk melakukan ini. Bedanya adalah berapa besar kemampuannya. Di sisi lain ada Kapten Sam 13, Kapten Dunia Akhirat kita yang sudah melihat kemampuan dan juga kelemahan dari setup yang dimiliki oleh teman-teman The Prime. Dan yang gua nggak expect adalah Sam bisa langsung cari tempat ya. Menurut gue Abu-abu dia langsung coba dimajuin mencari titik lengah. Limsi sudah jatuh menyisakan 2 orang saja. Sudah terpisah oleh kawannya. Bakal coba kita lihat air merah dari plasma gun seorang Abu. Coba dihajar. Sudah terkena knockdown. Ini dia kekuatan Kapten Dunia Akhirat kita Evo Sam 13 dengan visinya yang sangat jauh. Lagi memasuki mode mata elang. Literally. Dia apa namanya? Di emotin ya? Iya. Tapi emotnya bukan Draco ya? Bukan ya, bukan Draco ya. Itu emot kesombongan ya. Emot kesombongan ya. Kesombongan untuk event yang sekarang iya, gitu ya. Iya. Kalau dia Boss Nightmare menarik ya. Boss Nightmare malah harus tumbang ya. Tadi lagi padahal dia adalah kompetitor utama dari tim The Prime. Yoi. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga sudah ada Street yang Aira berhasil mendapatkan 1 dan Halcyon juga menyisakan 1 orang lagi. Dan sama-sama sisa 1, tapi Mr. Hong harusnya menggulung medical kitnya dulu, like I said, karena dia nggak punya banyak kesempatan untuk menahan peluru yang datang dari Kapten Halcyon. Dan RBR yang juga punya potensi untuk minimal mendapatkan peringkat 3 atau 2 itu juga harus tereliminasi. Harus fokus. Jadi rotasi lagi nih ya. Harusnya nggak akan berubah dari segi klasmen atas, walaupun The Prime-nya harusnya tereliminasi ya, harusnya. Karena poin juga gapnya udah cukup jauh. Betul. Tapi apa yang diperagakan oleh tim-tim yang ada di sini ini sangat menghibur kita banget. Iya. Yang bisa dipelajarin tadi di awal adalah setupnya EVOS ini benar-benar di luar dari setup yang biasa. Walaupun mereka nggak bermain terlalu gegabah kayak di game-game sebelumnya, mereka berhasil juga sedikit pasif tapi efektif.
Iya. Nah itu pelajaran menurut Pelajaran. gua. Gak melulu lu punya satu reputasi yang mentereng, lu juga maksa untuk bermain dengan cara yang biasa gitu kayak Betul. mereka. Tapi mereka bisa nurunin egonya, mereka coba untuk berpikir efektif sampai akhirnya tadi hanya misalkan satu orang. Nah, kita berpindah dulu sedikit ke arah Joker yang sudah terkena dan cenderung sedikit lagi bakal tumbang. Wow. That's it. Joker sudah tak akan tertolong lagi, harus dipulangkan ke arah lobby. Darkol. Rhaegar di sisi lain melihat kesempatan ke arah Kapten Darkol di sana dengan baretanya untung sudah dibuka global tapi tidak Wow. mengurangi damage yang datang, tapi Darkol tetap masih bisa menjatuhkan seorang Ikam di arah atas di mana Anca sekarang bakal coba melakukan pergerakan ke arah samping kanan. Iya, Ila nyebrang Iya, dulu. iya. Sangat dilema untuk seorang Rhaegar. Iya, Bakal maju sedikit, loncat aja jump shot bersama Souza dan juga mampu S dari samping masih bisa cukup bersinar dengan MP40-nya. Rhaegar berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus, tapi concern utama adalah pertolongan untuk ke arah teman, and that's it. Bigetron takes them all. Yap, ya kunci mungkin masih ada di BTR yang tadi masuk 2 besar juga, tapi bakal sulit sebenarnya untuk menyalip dominasi The Prime ya. Memang mempunyai tabungan cukup bagus banget poinnya. Tapi kalau kita lihat ini bakal ada show lagi atau haruskan lagi karena ada aura. Auranya mana bang? Ini dia bang, aura bakal coming dan ada ini nih Oni Olympus yang tadi sempat ngeratain 3 player EVOS Iya, dengan 1 ini bakal fake ada grenade revenge. dari Tayo. Bakal Revenge. lagi, bakal menjadi revenge. Tayo udah menjadi orang pertama yang terkenal dan terlebih dahulu. Bakal coba langsung di jump shot lagi. Refleks dulu bagus banget 05 masih mencari momentumnya. Di mana? Langsung coba dihabisin dengan nembus, satu Baretta Airgun. Di sisi lain juga ada Deadly dan juga Amek yang sangat membara-bara layaknya api dari aura itu sendiri. Ada 05 yang udah jatuh terkenal oleh Wizard dengan MP5. Loncat aja Abu dengan satu UG-nya dan juga dibuka lagi gol dan teman-teman Onyx loncat aja MP40 di tangan, tapi 05 masih berhasil mendapatkan satu Tayo. Langsung Airgun juga bakal jatuhkan, Wizard bakal jatuh, menyisakan satu orang lagi berarti ternyata, dan teman-teman Onyx Jar. mampukah Onyx berhasil selamat? Karena kalau gue lihat sesaat lagi sudah nggak banyak pilihan yang dimiliki oleh Onyx, mengingat EVOS Esports sekarang regroup kembali komplit 4 orang. Iya, kalau gue lihat memang Jarse bisa ngambil momentum untuk cabut ya. Iya. Sampai akhirnya nggak ke wipe juga. Nah ini lanjutan ngampak ya, Aura Iya, versus BTR. Masih ya, satu orang terakhir yaitu Rhaegar. Finally Rhaegar juga harus tumbang juga terkenal, dan masih ada satu orang lagi harusnya Gary. untuk selamat yaitu Gareh, dan sepertinya Gareh harusnya masih ini ya, masih bisa survive walaupun memang sudah ada peluru yang concern ke arah Gareh. Iya, betul banget. Dan kalau gue Ada lagi yang datang Pak ya. Bener banget. Lynx nih bos, Candice Lynx nih, dan bos. kawan-kawan nih bakalan coba ngejar seorang Gareh mungkin, atau mungkin mereka bakalan stay di sana dulu sampai teman-teman dari Aura Esports datang. Bisa jadi. Karena kalau gue lihat ini zonanya masih misteri sampai akhirnya update, dan itu masih ada di tengah yang membuat Gareth sendiri ini bakal sulit banget sih untuk bertahan. Ya, ini Oh, udah ngomongnya dikeluarin semua. no way out, literally no way out. Iya ampun, lempar granat sendiri, duar. Nice one dari Gareh, nothing to lose. So, Nothing to lose. ya udah gitu aja ya. Yap, kalau gue lihat di sini juga bakal ada pergerakan dari tim Louvre Kings. Yes. Yang nampaknya nicknya udah bukan Louvre lagi nih. Waduh, tolong. Ada apa nih? Tolong. Tolong, Aku nggak untungnya tahu. mereka masih ada di sini tetap ya, Oke, Princess ya kan? siap. Siap. Tapi ada juga sih itu satu yang udah turun gunung ya, kayak misalkan si Lura. Udin ya kan, Ya. terus Lura juga ya kan, Ya. yang tadinya di bangku analisis sekarang harus main juga gitu. Benar. Iya kan, ini bagian dari friendly match juga, Bro. Friendly match. Tapi Siapapun kalau bisa main ya. kalau gue lihat RBR kenapa nurunin Fudin ya, karena memang Zikonya baru di farewell. Jadinya nggak ada Betul. opsi. Susunan roster juga Fudin adalah as a coach dan as a pemain ya kan. Betul. Jadi sah-sah aja. Iya, sah aja, dan emang Tuh, The Prime 187 ini nggak dia. bergerak. Nggak bergerak, Tapi Bos. kalau gue lihat Bigetron udah mati, Red Bull masih ada. Betul. 50 poin tambahan itu 172. Wah. Tapi mereka juga harus punya kill yang cukup banyak. Betul. Boss juga tadi udah tereliminasi. Jadi kuncinya masih ada di RBR. dan juga The Prime. The Prime juga masih ada. Iya. Karena nggak main-main biar lu lawan Survivor. Tadi juga Boss Nightmare lawan Survivor lawan Bener. pertama masuk top 3. Bener, jadi lawan Survivor, The Prime minimal dapat secure 3 besar aja Iya. udah
lumayan. Secure ya. Ini kalau boleh tahu Bu Yahde ini untuk pro player ada rewardnya nggak sih Bang? Mungkin pasti ada yang nanya nih teman-teman dari viewers. Tapi yang memang gini. Konteksnya adalah sebenarnya ini fun match. Betul. Jadi nggak terlalu di di info tentang hadiahnya. Tapi kalau lu tanya seperti itu ada hadiahnya. Ada, pasti ada. Jadi emang sengaja di secret dulu biar mereka bisa maksimal untuk funnya ya Pak ya. Playernya tahu itu ada hadiah. Yoi, langsung coba ada fight lagi ternyata dari teman-teman Lynx nih bos bakal bertemu dengan teman-teman dari Evo Esports. Coba tembak aja Lynx baby bakal tumbang, Edis bakal tumbang menyisakan Vici aja one last time. Vici harus tumbang oleh Street dan juga Kapten Sam 13. Iya, cepet banget ya. Itu adalah EVOS yang ada di fall season kemarin. Iya, cepet enggak sih, banget. sebenarnya tadi di early game juga boleh gue bilang EVOS adalah EVOS yang ada di fall season kemarin. Gimana caranya mereka cukup bijak untuk memanfaatkan waktu ketika si The Prime-nya ngulur untuk nahan dulu. Di saat yang sama, itu EVOS juga melakukan setup. Jadi menurut gua, ya EVOS seperti itu gitu. Iya, Keren banget ya. tapi kalau sendiri kita ngeliat di Siren tadi di early, biasanya yang terjadi adalah kalau seandainya EVOS itu mereka setupnya nggak akan lama. Betul. Walaupun tadi sebenarnya Special case berarti ya. Special case, ya tadi gue bilang, lu seorang pemenang, lu punya satu reputasi, lu nggak melulu kayak gengsi harus sama gitu gameplaynya, enggak. Tapi mereka coba adaptasi dengan apa yang mereka butuhin sampai akhirnya tadi tetap setupnya efektif. Tapi di luar dari kebiasaan mereka nggak langsung directly, tapi melalui Sam lewat atas ngeflank buka vision itu yang gue jenius sih. Jadi kayak masih banyak cara lah untuk menghadapi orang di area shrine. Setelah dia harus tersandung di ronde sebelumnya dia gagal, dia coba lagi di ronde berikutnya dimaksimalkan dengan metode gameplay yang lebih berbeda. Iya, ya makanya gue bilang tadi sebenarnya ini satu tempat yang cukup bagus banget buat EVOS, RRQ atau bahkan Onyx untuk berlatih menuju FF. Iya. Ya elah, sampai gue ketok tuh tangan gue 2 kali ya. Greget juga gue ya. Aduh. View bikin sengaja biar lu tepuk tangan. Ada The Prime selesai. Hasta la vista. Ya elah, jelek banget lu. Ini coklat ya? Iya, coklat. Es krim coklat ya? Es krim coklat. Oke, boleh. Yap. Ya bisa dipastikan 187 poin bakal stuck di sana. Tapi masih bakal ada satu potensi RBR mendapatkan tambahan, tapi harus sebenarnya udah nggak kemana-mana ya, going nowhere ya poinnya. Going nowhere. Lagi. Ini adalah friendly match di mana mereka bisa terjadi apapun ya kan momentumnya. Dan sekarang sudah ada Kapten Deadly yang sudah mempunyai satu vision yang cukup luas. Dengan kostum yang fire banget. Menyala-nyala seperti aura terbakar-bakar. Dan ini kawan-kawan dari 05, Sam 13, diem ya kan. RRQ Aura ya di Late Circle game kelima. Wah. Auto konten nih buat reuploader ya. Tolong ya, stop ya. Bangel sampai ketawa terbahak. Ada Sam 13 dengan cukup mudahnya mendapatkan satu corner. Bakalan coba dihabisi begitu saja. 12 poin kill sudah diamankan. Sementara zona bakal berjalan terus. Di samping ada Git, bakal coba tembak. Dar, itu dia kekuatan dari EVOS Abu. Iya, langsung tersungkur di sana. Tapi di atas Pak ya, masih ada Deadly. Dari arah kejauhan masih memanfaatkan momentum. Ada Kapten Sam 13 juga bersiap dari arah sebelah kiri, memastikan dan membuka jalan apakah aman atau tidak. Di arah depan ternyata sudah ada teman-teman dari Aura Esports. Di jalur kanan sudah ada 05 dan juga ada satu tim yaitu Airwolf yang siap menghadap ya. Deadly ada di atas sana. Ini dia. Masih coba untuk dilihat-lihat keberadaannya. Deadly-nya jatuh sama Aision dan juga Why Not berhasil dapetin Amek. Wow. Bukan satu hal yang cukup mudah untuk teman-teman dari Aura Esports karena udah pada jatuh. Ada Kapten Sam 13, bakal coba langsung ditolong harusnya. Nice one dari EVOS Abu yang berhasil menyelamatkan Kapten. Di sini masih lengkap 4 orang jadinya EVOS Esports dengan 12 perolehan poin kill. Yap, betul banget. Ini bakal coba. Nggak kena.
lagi. Itu dia Sama Dave yang lain. yang sangat konstan dan zona pun akan berjalan. Ini dia sudah mulai showtime juga. Jans dan juga Halcyon bakal menunggu momentumnya untuk masuk zona berikutnya. Pac-Man bakal mengalami kesulitan melawan teman-teman dari Low Breaking. Father Nibos bakal coba langsung loncat dan juga menggunakan vehicle untuk masuk zona berikutnya. Ya. Di arah depan masih ada teman-teman dari Aura Esport. Loncat jump shot begitu saja. Piu Easy udah bakal tumbang. Cukup mudah juga di Easy untuk di jump shot begitu saja dan menyisakan 3 tim saja. Aura, Evo, dan juga Aero Wolf. Udah jatuh satu orang Kapten Sam 13. Tak akan dikembalikan, tak akan dikasih kesempatan. Coba tembak dengan satu barikade. Dior. Itu dia udah meledak juga keluarnya. Satu udah jatuh, menyisakan 3 saja. Dan juga Amek adalah orang terakhir. Harapan terakhir dari Aura Esport. Bakal terus dipantau oleh Evos Abu. Dan itu dia akhirnya Evos Esport. Oh iya. Ini lagi ngapain nih? Senjatanya coba lihat. Ini adalah bentuk dari Kesombongan. bukan kesombongan, Apa? pamer. Oh, pamer. Pamer kalau punya nggak apa-apa. Oke. Pamer kalau punya nggak apa-apa ya. Itu udah level 6 semua lah at least ya. Tapi lu tau nggak bang, sebenarnya yang penting tuh